Halo, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Pada pagi hari ini kita akan ngobrol dengan Pak Dedi ya, dengan tema yang sangat menarik. Kami tunggu Pak Dedi. Nah, ini Pak Dedi udah melambaikan tangan. Kita add. Berdua nanya. Oh iya, baik. Ya, Halo Pak Dedi, apa kabar baik. Nanti dulu saya pakai headset dulu ya. boleh. Baru selesai ngajar ini saya nih baru selesai. Saya lupa Walah, rajin Kak. ada ada apa namanya ada jam materi di Unpad ini sayanya tapi udah clear lah ya. Suaranya jelas Mbak Is? Dikoneksi di sini bisa. Ini selesai itu undang kan? Apanya? Ini suara hilang sih. Gak ada suaranya tah? Halo, ada suaranya nggak Pak? Iya, suaranya ada sudah. Suara saya kedengar juga Mbak Is? Dengeran jelas Ya, oke. Jelas. Pagi. Halo. Iya, halo, ya. Ya, jelas ya Pak ya? Jelas, cukup jelas. Bagus suaranya. Oke, Bapak lagi di mana Jelas sekarang? sekali. Saya di rumah ini baru ngasih kuliah umum juga di mahasiswa saya. Tadi Online ya dari berarti ya, jam masih 7 daring saya ya? live. Daring semua, ya. Oke, siap. Oke Pak, karena kita udah jam 8, kita mulai aja ya Pak ya. Mangga, silakan. Ya, selamat pagi semuanya teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Faizah di acara Ngobrol Pagi Dulu. Pada ini kita akan ngobrol bersama Pak Dedi Supriyadi. Nah, sebelum kita mulai obrolan kita pada pagi hari ini, kami persilahkan Pak Dedi untuk memperkenalkan diri, Bapak siapa, aktivitasnya apa, dan sebagainya. Mohon Pak diperkenalkan. Iya, suara saya cukup jelas ya Mbak Is ya? Jelas banget. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, adik-adik semua yang ada dimanapun berada ya. Perkenalkan, saya namanya Kang Dedi Supriyadi. Orang nyebut Kang Dedi aja gitu ya. Alhamdulillah saat ini saya kalau ditanya bekerjanya di mana, saat ini saya menjabat sebagai dosen tetap di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran Cirebon. Padjadjaran di Jatinangor, Bandung. Ingetnya di Cirebon bae, Mbak Is. Iya. Nah, namun sebelumnya teman-teman semua, saya asli Cirebon. Ya, saya asli Jagasatru, Kota Cirebon, tapi tinggal domisili sekarang di perumahan Bumi Kepompongan Indah Blok F nomor 6 di Kabupaten Cirebon. Nah, sebelum saya bertugas di dosen dalam artian di Universitas Padjadjaran, saya lama menjabat di Cirebon. Ya, saya pernah megang di Kasih Perikanan dan terakhir saya menjabat sebagai Kepala Balai Pengembangan Budidaya Ikan Air Tawar Kota Cirebon di Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan, dan Perikanan Kota Cirebon. Jadi saya lama di birokrasi ini, sudah cukup lama di Cirebon, hampir 20 tahun, dan pertama kali saya diangkat pegawai itu di Yogyakarta, ya, di Yogyakarta. Namun Alhamdulillah saya sekarang karena sesuatu hal, saya sekarang berpindah ke sebagai akademisi ya, di tepatnya di Universitas Padjadjaran. Nah, apa sih kok Pak Dedi berani-beraninya ngajar mengenai budidaya gitu kan ya? Nah, saya alhamdulillah teman-teman semua, saya kurang lebih hampir 15 tahun itu
di rumah ya, lahan saya ada 1000 meter. Saya bermain bisnis itu komoditasnya dua, yaitu spesialisnya di lele dan ikan patin. Ya, jadi nanti boleh kalau ada teman-teman adik-adik semua yang mau belajar, mau berbelajar berbisnis ataupun nanti sebagai ketahanan pangan keluarga boleh. Nah, saya waktu di balai plus ikan konsumsinya satu lagi nila ya, dan beberapa jenis ikan hias yaitu frontosa dan lain-lain. Nah, fokus daripada bisnis saya sehari ini sampai dengan detik ini adalah di ikan lele dan patin yang ada di rumah saya. Punya 27 kolam produksi ya, ukurannya macam-macam. Ada yang besar kecil, ada yang kotak, ada yang persegi, ada yang bulat. Orang menyebut kolam bioflok, padahal tidak harus selalu bioflok. Yang kedua adalah kolam yang semi bisnis, yaitu kolam terpal berbahan polyester berlapis polivinil klorid, dan ada 10 kolam percontohan untuk, kalau di dunia maya itu namanya budik damber, budidaya ikan dalam ember. Tapi sama saya, namanya saya inovasi Mbak Is, namanya bulember mah. Bulember mah, ada mahnya gitu, karena budidaya lele dalam ember di rumah. Jadi konsepnya adalah dengan sistem aquaponik ya. Aquaponik adalah menebar atau menanam ikan bareng dengan tanaman air, salah satunya kangkung. Nanti bisa diinovasi, mau pakai bayam, mau pakai pakcoy, mau pakai yang lain-lain gitu. Alhamdulillah kemarin saya juga kedatangan beberapa liputan ya dari TV nasional, dari mulai Indosiar, iNews, RCTI, kemudian juga MNC TV, dan terakhir dari RCTV gitu. Jadi memang keseharian saya saat ini karena situasi lockdown, jadi kuliah pun tadi jam 7 saya udah mulai kuliah, selesai jam 8, harusnya jam setengah 9, cuma karena saya lupa janjian sama Mbak Is, jadi selebihnya saya kasih tugas ke mahasiswa saya itu. Ya. Kemudian saya di Cirebon juga mengajar di beberapa tempat perguruan tinggi lah, perguruan tinggi terkenal yang ada di Cirebon ya. Jadi mangga silakan kalau pada sedulur kabeh sing wonten ning Cirebon khususnya nggih. Kalau yang mau belajar budidaya ikan, mangga jangan tanggung-tanggung ya. Saya mempunyai kolam inovasi. Jadi kalau brandingnya itu namanya Saung Inovasi Perikanan Kelautan Mina Jala Satrio. Nah, kalau di samping budidaya, Mina Jala Satrio. Di samping saya bermain di bidang budidaya, saya juga bisnis saya yang kedua adalah saya rancang bangun alat tangkap ikan. Jadi alhamdulillah karya-karya saya tidak hanya di Cirebon, tapi sudah levelnya sampai ke Papua, ke Kalimantan, ke Padang. Ya, itu. Kemudian satu lagi adalah saya di bisnis itu salah satunya adalah di pengolahan hasil perikanan. Jadi saat saya masih menjabat di Cirebon, binaan-binaan saya itu banyak yang eksportir, pengolahan tradisional, dan sekarang dikenal dengan pengolahan value added. Jadi saya punya tim, Mbak Iis, jangan sungkan-sungkan nanti kalau diperlukan pemberdayaan, saya bisa punya tim yang melatih membuat ada 26 jenis produk value added. Kayak nugget, bakso ikan, kaki naga, fiskon, otak-otak, sosis dan lain-lain ya dari produk ikan. Jadi saya 3, budidaya, alat tangkap, dan pengolahan. Cuma kalau pengolahan saya pasti bermitra dengan tim saya gitu. Jadi saya ngajar ini sampai jauh nun di Papua, tepatnya Sorong Selatan. Saya udah 2 tahun. Harusnya bulan April Mei kemarin saya ngajar, cuma karena situasi pandemi kita tidak diperbolehkan. Termasuk 2 minggu yang lalu saya juga diundang ke Aceh, ke Universitas Samudra, padahal udah disiapin semuanya, pesawat dan lain-lain, cuma karena kembali situasi dan kondisi sehingga ya. Nah itu perkenalannya cukup panjang lebar, mangga nanti sedulur kabeh barangkali ada yang mau ditanyakan, ada yang mau berbisnis. Jadi moto saya itu adalah ajak lalen gitu. Iya. Ya. Banget sejak lalen. Iya. Boleh sambil ngopi atau ngeteh boleh ya?
Oh ya boleh, aku juga mau ngeteh nih pakai apa namanya sama lemon tea Pak. Aku pagi gitu. Iya, aduh, sehat ya. Eh, Kemarin juga banyak yang datang ke saya itu ada yang dari mahasiswa, ada yang dari takmir masjid karena untuk pemberdayaan ini memang perlu sekali nanti ya. Artinya di saat COVID ataupun nanti untuk bisnis itu nggak masalah gitu. iya, menarik Begitu sekali Mbak Pak Is. Dedi. Saya kenal Pak Dedi itu kemarin pas acara di Radar ya Pak ya. Kita baru ketemu Iya. gitu. Sama Di Cirebon Facebooknya terus udah juga. lama padahal. Iya, Di Facebooknya pertemanannya usuwe. iya. Ya, tapi ketemu langsungnya baru beberapa 1 bulan yang kemarin ya Pak ya. Itu Iya, ketemu Pak iya, Dedi. iya. Oh, ketika Pak jadi cerita tentang perikanan, memang saat ini di era pandemi ini butuh namanya untuk ketahanan pangan, Pak. Dengan kita Iya. berbudidaya ikan, apalagi apa medianya itu adalah ember, terus di atasnya itu ada kangkung atau bayam, itu sangat 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 apa ya, sangat memudahkan kita gitu untuk Mm-mm. menuju ketahanan pangan tersebut. Nah, kalau Pak Dedi tadi kan awalnya kan apa namanya dari birokrasi cukup lama 20 tahun Pak. Nah tiba-tiba nyemplung. 27 tahun. Nah itu Mm. pasti ya dengan pengalaman Bapak di birokrasi gitu. Sebenarnya apa sih Pak masalah dari budidaya ikan di daerah di sebuah daerah itu apa sih Pak gitu. Nah Bapak ini kan lagi mencoba untuk mempunyai terobosan baru. Nah terobosan apa gitu loh Pak yang akan Bapak lakukan gitu berdasarkan pengalaman Bapak sehingga masyarakat itu gemar untuk apa namanya berternak ikan yang akan apa namanya bisa bertahan untuk ya tadi menuju ketahanan pangan maksudnya seperti itu Pak. Apalagi di era pandemi saat ini. Iya, saya luruskan dulu nih, soalnya biar tidak berbenturan di peternakan. Semua memang peternakan, tapi kalau budidaya ikan tuh disebutnya pembudidaya ikan. Itu Oh sama berarti beda ya Pak ya? Pak, sebenarnya sama, cuma hanya peristilahannya saja. Ini dipopulerkan oleh Wong Cirebon juga, jangan salah. Kang Rohmin, Kang Profesor Oh Dr. iya, Rohmin pada saat iya, menjadi Menteri Kelautan itu wis aja petani tak peternak, je konon, tapi iya, pembudidaya. Jadi membedakan budaya. antara petani dalam artian kepertanian, peternak kepeternakan, pembudidaya itu untuk di bidang budidaya ikan. Itu zamannya Pak Rohmin tuh ajaklah dan Wong Cirebon. Nah, jadi ini menarik Mbak Is ya. Saya 27 tahun, 8 tahun di Jogja, hampir 20 tahun di Cirebon. Sebelum saya pindah ke dunia akademisi, memang selama kurun waktu sekian puluh tahun itu saya banyak mendampingi kegiatan di masyarakat. Jadi salah satu bidang kepakaran saya, kalau sekarang di Unpad itu istilahnya kepakaran ya, atau keahlian gitulah. Atau jadi cuma sih Kang Bisaya lah. Saya memang salah satunya di pemberdayaan masyarakat. Nah, saya banyak melihat banyak contoh-contoh kegagalan itu memang ada di dua sisi. Kita pemerintah juga harus mau dikritik gitu. Salah satunya Iya, begini. Contoh itu banyak bantuan dari Kementerian Kelautan itu kadang-kadang yang menerima bantuannya itu dari sisi teknis dan pengalamannya sangat kurang gitu. Sehingga di budidaya ikan itu kan tetap ada pengaruh musim, pengaruh apa cuaca gitu ya. Apalagi kalau bidangnya lele itu kelihatannya kuat tapi sebenarnya ringkih kalau lele itu. Kalaulah boleh saya membandingkan 15 tahun saya menangani budidaya, artinya yang langsung saya bisnis ya gitu. Kalau binaan saya ya sudah hampir 20 tahun. Cuma kan beda antara kita megang langsung usaha dengan hanya membina saja gitu loh. Karena tidak iya, iya, sehari-hari, kalau usaha kan iya. setiap hari saya pasti ngasih makan, lihat ikannya. Itu pertama kita dari sisi teknisnya, dalam artian si penerima manfaat ini kalaupun itu dari bantuan itu kenapa gagal? Pertama adalah dari sisi teknisnya mereka belum dari apa namanya mendalami. Jadi baru dilatih 4 hari sudah diberikan. Padahal programnya kan Oh, sampai 100-200 juta gitu loh. iya, Nah, kedua iya ya Pak ya. iya. Yang kedua, jangan lupa pertama kita jangan terlalu latah. Misalkan latah tuh begini. Oh, kolam bulat itu pakai bioflok. Mohon maaf, saya berseberangan dalam hal itu. Kenapa? Karena lele itu harga pira sih, harga di pembudidaya itu hanya 15-16. Per Bioflok kilo. itu konsep per kilo. Nah, nanti ada teknologi apa yang biar bisa meningkatkan pendapatan pembudidaya ya. Jadi bioflok itu teknologi untuk
ke atas lah, artinya menengah ke atas. Nah, bukan berarti saya antipati teknologi, tidak, karena saya seorang dosen, pasti itu. Tapi penempatannya kalau di lele itu tidak nyambung karena harga jualnya sekian. Makanya kalau sama pembudidaya tradisional yang di kolam tanah, digemui baik, beli pengaruh lah, kira-kira begitulah bahasanya. Nah, ada salah satu pembudidaya di daerah Kapetakan, itu Pak Ganda, itu dia punya 450 kolam tanah. Pak Sukida itu punya 600 petak kolam. Satu hari dia ngirim ke Jakarta itu 5 sampai 6 ton ikan lele gitu. Ya, nah tapi yang bertemu dengan saya kan rata-rata pembudidaya kecil, pemula. Kalau mereka sih sudah besar lah, artinya sudah levelnya sudah kelasnya sudah ratus juta gitu kan. Nah, kembali ke tadi faktor kegagalan itu si pembudidayanya pengalamannya belum ada. Kemudian kedua dari sisi pasar. Dia kadang-kadang jalan dulu pas pada saat panen bingung mau jual kemana, ya kan? Jadi lebih baik pada saat awal memulai usaha itu harus probability study dulu gitu, studi kelayakan dulu gitu. Teori kemungkinan, pasarnya di mana. Nah, yang utama lagi tuku benihnya sing endi. Iya. Maka sukses budidaya khususnya lele itu benihnya harus dari teman-teman pembenih yang diakui keilmuannya. Jadi jangan sampai ikan lelenya sudah tua, induknya masih terus dipijakan. Itu nggak bisa karena lele itu umur produktifnya 3 tahun. Ya, 3 tahun. Kalau lebih dari 3 tahun masih bertelur, tapi itu akan anaknya kuntet gitu loh, nggak bisa cepat berkembang gitu. Nah, yang ketiga adalah harus mau banyak belajar. Jadi lebih baik sebelum usaha itu boleh belajar dari internet, dari YouTube, tapi lebih baik datang ke orang yang kepakarannya diakui. Silakan di teman-teman Anda, di desa Anda ada yang Bapak A, ini Bapak Suta misalnya ahli nih dalam memijakan ikan. Maka dalam bisnis budidaya itu ada 3 segmen, Mbak. Pertama adalah segmen pembenihan, mau usaha apapun, mau lele, patin, nila. Yang kedua adalah segmennya pendederan. Yang ketiga ada pendederan. Yang ketiga adalah pembesaran. Nah, ini pembenihan itu, ya, kalau pembenihan itu orang yang tugasnya membenihkan ikan. Pendederan itu dari pembenihan dia beli, dibesarkan sampai ukuran untuk tebar atau tanam terakhir. Nah, saya adalah bukan pembenihan, tapi saya mainnya di pembederan dan pembesaran. Jadi pendederan itu pembesaran tahap pertama. Sebelum dibesarkan. Contoh ikan patin di saya kerjasamanya tidak di Cirebon, karena di patin di Cirebon tidak ada. Saya kerjasamanya dengan di Subang. Ada di Subang, Pamanukan, Bogor, Sukabumi saya kerjasama, beli satuin, ukuran 10 cm baru saya jual. Lele juga saya sama, kerjasama dengan binaan-binaan saya yang pembenih-pembenih itu. Beli ukuran 2 cm, lele saya jual ukuran 8, 9, dan 10. Nah, ini juga sebagai ilmu, tolong kepada para pembudidaya juga, itu harusnya jual ukuran benih itu seragam aja, 8 cm, 9 cm, 10. Kalau 8, 10 kan itu terlalu jauh rengnya, sehingga pada saat ditanam, ditebar itu, biasanya nanti kanibal karena ada yang gede-gede pisan, cilik-cilik pisan. Iya benar. Nah, iya itu kira-kira Mbak Is. Tadi berarti tantangannya tuh Pak ya, prognosis dari pemerintah sudah bagus ya Pak ya. Cuman si penerimanya itu kurang pas gitu, karena tadi kurang pengalaman, kurang pelatihan gitu kan. Jadi akhirnya ya ketika ada program-program tersebut akhirnya nggak jalan ya Pak ya. Gitu. Jadi. Ya. Nah terus Pak tadi menarik sekali ya kalau budidaya ikan itu lele itu kan panennya 3 bulan sekali ya Pak ya. Berapa Pak kalau untuk sekali panen? Ya, lele itu biasanya standar panen itu kalau tanamnya sangkal itu biasanya ukuran 13-14 cm itu 1 bulan bisa panen. Ya. Tapi kalau yang standar ukuran nanamnya misalkan ukuran 8 cm itu 3 bulan. Tapi kalau tebarnya ukuran 12 cm itu bisa 2 bulan bisa panen, 2,5 bulan lah. Nah itu
Ya, jadi gini Mbak Is, ada 6 yang namanya kunci sukses budidaya itu ada 6. Nih, Apa aja, Pak? adik-adik semua teman-teman ini harus dicatat ya. Pertama, 6 sukses budidaya itu pertama adalah ketersediaan benih yang baik. Mm-mm. Nah, benih yang baik itu bagaimana cirinya? Pertama adalah ukurannya seragam. Seragam tuh ukurannya 10 cm semua. Walaupun memang ada perbedaan, kita tidak kayak perusahaan nyetak gelas pasti persis. Kalau benih kan pasti ada yang beda gitu ya. Tapi 90% itu seragam. Pertama, kemudian tidak cacat, tidak luka, Ya. bergerak lincah. Dan yang kelima ini disupport dari pembenihan yang sudah yang namanya bersertifikat CPIB. CPIB itu Ada singkatan sertifikatnya dari juga. ada cara pembenihan ikan yang baik. Nah, kalaupun mereka belum punya, minimal si pembudidaya ini beli di pembenih ikan yang sudah diakui keilmuannya. Artinya di desa itu Bapak A ini memang sudah puluhan tahun diakui gitu loh. Artinya ikan jelek ya jangan gitu. Nah, belum lagi pengiriman, teknis pengiriman dan lain itu nanti ceritanya yang lain. Jadi sukses itu pertama tadi benih. Yang kedua adalah air. Air yang digunakan air yang sesuai dengan baku mutu untuk peruntukan budidaya ikan. Jadi jangan air yang berbusa, air yang tercemar untuk budidaya. Katakan orang lele sih kuat nih, gotpe iya, tapi kan tidak maksimal gitu loh. Sebagian mati karena kita bisnis bukan main. Kalau hanya iseng, pai 10 hidup. Tapi kalau bisnis itu ada namanya padat tebar. Padat tebar itu lele itu 200 ekor per meter kubik air. Yang ketiga adalah wadah budidaya. Nah, wadah budidaya ini adalah tempat, bukan ember saja. Jadi mulai dari ember, kolam semen, kolam tanah, ataupun kolam terpal. Lele itu bisa semua. Ya. Yang keempat adalah pakan. Ya, pakan. Pakan yang baik adalah pakan yang proteinnya di atas 30%. Nah, kemudian tidak kedaluarsa. Masalah merek tidak masalah, mau merek A, B, C tidak masalah gitu. Nah, kemudian tidak kedaluarsa, bisa apung, bisa tenggelam, tapi baiknya yang apung karena kalau apung itu yang tidak dimakan kan kelihatan. Karena ada 2 jenis pakan, apung dan tenggelam. Kalau tenggelam harganya bisa lebih murah. Nah, kemudian ukurannya sesuai dengan bukaan mulut ikan. Jadi jangan sampai ikan benih dibeli pakannya gede, mulutnya mangap, tidak bisa gitu. Artinya sesuai dengan bukaan mulut ikan. Nah, yang kelima adalah lingkungan atau sosial. Apa lingkungan? Mungkin ada hama namanya burung, berang-berang, kucing dan lain-lain. Tapi yang paling berat itu hamanya adalah yang berkepala hitam. Kalau sekali ngegaruk habis semua gitu. Artinya dari sisi keamanan. Yang nyolong gitu loh, jangan ada yang pencuri gitu kan. Ya, kalau kucing mangannya siji, burung mangannya 10, manusia kan kerug uskabe. Nah itu ya. Nah sosial itu dalam jadi sosial itu salah satunya adalah lingkungan dan juga masalah bau budidayanya jangan sampai mencemari tetangga sekitar gitu. Nah yang terakhir yang keenam itu dari mulai benih, air, pakan, wadah, lingkungan atau sosial. Terakhir ini jangan lupa adalah sumber daya manusianya yang menanganinya. Ini yang kunci pokoknya SDM-nya. Jadi hebatnya kayak apa 5, tapi yang menanganinya tidak ahli, tidak expert, belum berpengalaman, ya susah juga. Misalkan ada cara pemberian pakan, kalau pembesaran itu 8% dari bobot biomasa. Kini asal paibe blok-blok. Akhirnya kan ikannya mabok. Nah, itu Mbak. Jadi ada 6 kunci sukses budidaya kalau teman-teman mau sukses gitu ya. Itu. Iya, Pak Dedi, aku ngobrol sama Pak Dedi ini kayak ikut kuliah loh Pak, saya ikutnya. Iya, nanti kan barangkali bisnis nanti. Iya. Nah, Pak, kalau misalnya nih Pak, di era pandemi ini kan tahu sendiri banyak PHK dan sebagainya gitu kan. Pengen gitu istilahnya orang tuh untuk bekerja sendiri. Nah, itu langkah awal untuk budidaya ikan itu
apa aja Pak, kemudian modalnya berapa sih Pak gitu. Kalau misalnya aku sendiri kan ada kolam nih Pak, tapi lele-lelenya lele bonsai Pak, itu gede sekali gitu. Tapi sampai sekarang nggak tahu nggak beranak-beranak tuh Pak gitu. Jadi ya kalau misalnya pengen memanfaatkan lahan gitu selain di Budidamber itu Budidamber juga kan ada biayanya ya Pak ya, ya kan? Iya. Sekitar berapa itu? Kalau misalnya ini sampai 700.000 itu satu paket Pak, lumayan mahal sih Pak. Enggak. Itu ada beberapa Sama ember, saya, gitu. nama saya nanti murah sama saya. Nah mungkin teman-teman di Ya. sini mau nih yang mau bisnis gimana Boleh, langkah boleh, awalnya, boleh. dan Gini, berapa, terus apa yang harus disiapkan Pak selain tadi tips sukses untuk budidaya ikan. ya, baik. Terima kasih Mbak Is. Ini yang ingin saya menginovasi karena mungkin Mbak Is akan cari-cari di Cirebon Kabupaten dan Kota. Ya, mohon maaf, yang ada percontohan seperti saya mungkin hanya di tempat saya. Jadi secara terintegrasi dari mulai kolam semen, kolam kolbun atau kolam bundar terpal dan bulan bermah. Nah, kita mulai dari yang kecil dulu. Ya, yang kecil dulu. Karena sebenarnya yang bulan bermah di budidaya di ember itu lebih rumit. Oh, Lebih susah. apa Pak? Iya, rumitnya. Nah, pertama dari sisi harga dulu nih. Saya rencana karena tujuan saya bukan hanya mencari untungnya. Kalau untung jelas, tapi saya kan tujuan utamanya memberdayakan. Kemudian kedua ibadah lah, artinya ibadah kan ada hablum minanas, hablum minallah lah. Kalau udah hablum minallah kan kita langsung ya. Saya pengen menginovasi. Saya sudah catat-catat. Itu saya dengan harga jual murah sekali satu paket dengan harga 295.000 Mbak. Dapat apa aja? Nah, 295.000 itu nanti terdiri dari embernya ukuran 80 liter. Ya, embernya. Kemudian itu udah standar tuh ember yang standar. Yang kedua di ember dulu Mbak, di alatnya dulu nih. Yang kedua tutup embernya nanti dilobangin 9 untuk cupnya. Ya, embernya kemudian dilobangi 9. Kemudian saya dengan glass cupnya untuk naruh benih kangkungnya, glass cupnya 8. Kemudian benih kangkungnya saya berikan 100 gram. Jadi cara nanam kangkungnya juga saya tidak dari yang di pasar beli yang ada akarnya dipotong, itu sudah tua Mbak, nanti produktivitasnya kurang. Saya akan ajarkan dari mulai benih, nanti ada ini saya catat dulu ya. Kemudian ada namanya rock wall-nya. Rock wall itu untuk media tanamnya. Rock wall itu untuk kayak kapas. Satu set gitu ya. Kemudian arang ada arang itu untuk menjepit kangkungnya. Arang. Kemudian di ember itu saya lengkapi dengan stop kran. Ya, kemudian saya kasih selangnya 2 meter. Saya kasih sesernya 1. Saya kasih ikannya adalah 70 ekor sangkal. Kemudian saya kasih pakannya 1 kilo yang protein 33. Kemudian saya kasihkan jamu ikannya. Waduh, ada 1 jamunya liter. juga ya Pak. Itu karya saya sudah masuk jurnal internasional, Global Scientific Journal. Ada 4 mahasiswa yang lagi meneliti itu. Sudah ada karya saya, sudah untuk menguatkan tubuh ikan dan menekan kematian ikan. Kemudian yang keempat adalah ke-13 adalah ini buku panduan. Buku panduan budidaya. Yang ke-14 ke-14 adalah sertifikat pelatihan. Pelatihan dulu dan sertifikat. Pelatihannya saya anggap gratis, free. Jadi 295 itu paket pelatihan dan 15 item yang akan saya berikan ke para pembudidaya. Silakan. Jadi kalau Mbak Is ada paket dari sayanya cukup 295.000 saja. Tidak harus 500 atau 400 ya. Pelatihannya kita ibadah saja. Jadi pelatihan cukup dengan 2-3 jam. Rencana saya sih saya akan buka karena di rumah saya masih saya tata, lagi ada tukang ini, maksudnya biar datang itu sudah enak gitu loh, untuk nyantai, untuk apa. Cukup dengan waktu 2-3 jam bisa clear, bisa selesai gitu. Iya. Sambil Kalau berpraktek nanti. Kalau untuk pelatihannya itu minimal berapa orang Pak? Saya buka akan satu paketnya ya. Satu paket pelatihan itu 20 orang lah paling tidak. Karena saya melihat kapasitas yang
ada di saung saya gitu loh. Iya, 10 iya. sampai 20 lah, 10 sampai 20 gitu. Kalau nanti difasilitasi tenopreneur, Cirebon tenopreneur, mangga lah nanti aturan main gimana gitu kan. Tadi saya sudah bukannya di live gitu ya. Ya, saya bukan apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Nanti kayak saya kan tadi tujuannya bukan mencari profit sebesar-besar, bukan. Saya tujuan saya adalah Pemberdayaan. mengedukasi masyarakat, memberdaya. Nah, harapan saya nanti setelah di ember ini meningkat ke kolam terpal. Kolam. Jadi Betul, kalau betul, kalau betul. yang ini, yang ember itu belajar dulu, kemudian sebagai ketahanan pangan kuat. Jadi ada 5 fungsi tuh Mbak Bulember mah tuh. Apa aja Pertama tuh, Kak? adalah pertama adalah sebagai hobiis. Oh iya. Yang kedua memanfaatkan waktu luang. Yang ketiga adalah memanfaatkan space lahan yang kosong tapi terbatas. Yang keempat adalah sebagai ketahanan pangan keluarga karena ada kangkung, ada sayur, ada ikan. Dan yang kelima adalah pemberdayaan masyarakat, bisa ibu-ibu PKK, dharma wanita, taruna taruni, artinya ke apa namanya itu pemuda ya, pemuda desa daripada nganggur. Yuk, bisa aja di cloning Mbak, buat 50 keratak. Nah, tapi nanti kalau sudah di unit semi bisnis, minimal itu menggunakan kolam bulat yang diameternya 1 meter, itu bisa diisi dengan 200 ekor ikan. Itu akan lebih mudah lagi. Dan itu bisa juga dipadukan dengan tadi aquaponik dengan tanaman sayur. Cuma sistemnya digantung, yang di Iya. internet itu banyak ya. Nah itu kan saya inovasi pakai glass cupnya masuk. Jadi tumbuhan itu cepat besar. Dan jangan salah, kangkungnya juga bisa dijual Mbak. Itu saya 2 minggu panen, itu tumbuhnya cepat lagi. Iya. Tidak usah dipupuk. Nah, Iya. apa dampak yang lain? Jadi nanti rentetan bisnisnya banyak Mbak. Air buangan Iya. ikannya jangan dibuang. Cukup Apa? kita buat polybag, tanamannya jangan banyak-banyak, cabai dengan tomat saja. Kalau di perkotaan seperti Kota Cirebon, tanaman tidak bisa karena lahan terbatas. Yang harus diterapkan adalah konsep pertanian perkotaan. Nah, kalau ini ditangani oleh Ibu PKK, kelompok istilah ada di sana tanaman obat keluarga, sampingnya buat polybag, tidak usah beli pupuk lagi. Iya. Kasih Dari airnya dari bekas. air yang buangan ikan itu suburnya minta ampun. Kalau nggak percaya, ayo kita lihat di tempat saya. Jadi sistemnya nanti multiplier efeknya itu bisa untuk tanaman yang lain, yaitu cabai dengan tomat aja. Kita buat misalnya 50 polybag, wah sudah pendapatannya nambah lah gitu. Keren, Itu maksud keren, saya keren. Mbak Is, ya. Iya. Keren banget nih Pak. Tadi Bapak sudah promosi ya untuk paket yang 290 itu lengkap sekali, ada 14. 295, iya. 295. Teman-teman Iya. di sini kalau mau beli langsung aja chat sama Pak Dedi ya Pak ya. Nah, kalau misalnya Mangga. ada nih dari Surabaya juga nih Mbak Margareta nih, mungkin ya bisa kontak-kontak kalau misalnya ngundang Bapak ke Surabaya atau bisa langsung Oh, datang ke iya, siap. Mbak Margareta. Saya sebenarnya ini sudah banyak undangan. Di samping tadi yang bulan April kemarin ke Papua. Ya. 2 minggu yang lalu harusnya ke Aceh. Harusnya juga saya ke Malang, diundang dari pabrik gula Krebet. Kebetulan GM-nya kan teman saya tuh, sudah sama untuk CSR. Nah, boleh nanti di wilayah lain kalau situasinya sudah normal. Nah, harapan saya Mbak Is melalui Cirebon Tenopreneur, mungkin bisa basic keilmuan saya kan hanya di perikanan ya, dalam artian nanti ke budidaya, pengolahan, penangkapan, mungkin bisa diinisiasi, mungkin ada Mbak Is bisa kerjasama melalui apakah yang terhormat ataupun dinas tenaga kerja. Maksud saya itu duit pemerintah ini jangan dibuang percuma, tidak ada dampak gitu loh. Saya mohon maaf, saya bicara vulgar, saya dari dulu juga sering kritis gitu ya. Artinya ini sayang-sayang kadang-kadang karena kedekatan politis dipai bebluk, padahal orangnya tuh mohon maaf tidak layak diberi karena memang dia tidak punya basic, tidak punya passion ke sana, akhirnya jadi alas berantah. Nanti kalau nggak percaya saya lihatkan, cuma kan kita belajar dari pengalaman masa lalu lah. Iya, nanti kita ini Pak kolaborasi dengan Bapak. Saya sebagai pihak ininya kan memfasilitasi sama teman-teman yang ada di Kota Cirebon. Mangga, silakan Mbak. Daripada istilahnya melatih manggil yang tidak di bidangnya gitu kan. Kalau saya kan mangga mau lihat percontohan bisa langsung gitu loh. Artinya tidak katanya. Karena kalau orang tenis tidak katanya, harus praktek langsung. Iya.
Ya ini nih orang Cirebon harus bangga nih punya mutiara seperti Pak Dedi dalam bidang Ayo, perikanan. siap lah, siap. Gitu yang ya apalagi visi misinya tuh tidak hanya mengejar profit ya Pak ya, gitu ada sosialnya Enggak, juga. kalau yang budidaya ini kan saya lebih kecenderungnya ke pemberdayaan gitu. Sayang gitu. Nah, harapan saya sih nanti kalau sudah menjadi unit bisnis, otomatis kan akan beli benihnya kan pasti kan lari ke saya gitu. Kenapa? Betul. Saya akan bantu pasarnya juga. Harganya harga umum. Saya sudah punya tim Bais. Jadi konsep bisnis saya itu dari hulu ke hilir sudah ada semua gitu. Nah, Ya, ya. misalkan yang bersangkutan lupa ngedolek angel, ya saya akan datangkan pembelinya. Nih, bayarnya cash and carry, timbangannya bener. Karena mohon maaf, ada juga nakal gitu. Antara timbangan yang beli, jual itu beda. Alhamdulillah tim saya sudah ada karena jebolan pesantren ya. Jadi saya dari sisi agamanya juga saya masukkan gitu. Artinya jangan bohongi orang. Kalau mau main harga, jangan main timbangan. Nggak boleh itu main timbangan itu. Iya. Tadi Pak Dedi sempat menyebutkan bahwa budidaya lewat apa namanya ember ini lebih rumit. Apa tuh Pak? Lebih rumitnya di mana Pak? Saya lihatnya tuh lebih mudah Pak. Malah lebih Iya, rumit. iya, iya. Saya Apa awalnya Pak berpikir kendalanya? begitu. Jadi kan begitu rame di bulan Maret April itu saya kan langsung nyoba gitu. Walaupun saya udah 15 tahun tapi di ember kan jumlahnya Baru kan ya. terbatas. Tapi saya kan begini, karena saya selaku dosen saya senang menguji coba gitu. Saya sampai pernah menguji coba itu sampai pelatihan ke Sidoarjo ya namanya konsep poster. Ada sisi Oh, positifnya, ada sisi yang perlu direview gitu. Saya pernah ya. menguji coba antara sistem booster namanya. Booster itu nama obat-obatan ikan. Jadi kalau Mbak Iis beli obat-obatan ikan di toko perikanan ataupun toko ternak itu pasti ketemu namanya booster. Bagus itu obatnya. Saya sih bukan bagian dari marketing tapi saya udah pernah nyoba bagus. Cuma ya terakhir budidaya itu yang namanya sukses tuh apa sih? Apa iwake urip atau apa? Kan terakhir kan profit. Iwake Iya. urip tapi dihitung-hitung plus ya percuma. Begile baik. Nah, itu kuncinya. Saya pernah nyoba antara kolam satu tidak pakai apa-apa, kolam dua pakai merek obat B, kolam C saya pakai obat C. Ternyata setelah saya hitung analisanya, itu lele itu masih mending tidak pakai apa-apa. Kenanya pada baik nilai uangnya. Karena kalau pakai obat kan rumit, tiap hari harus didosis berapa ditakan. Nah, tapi kalau ada yang mati, ada apa, pakai obat boleh gitu loh. Untuk menghilang bau dan lain-lain boleh. Tapi kalau rutin, hitung-hitungan analisa saya itu tidak kena. Tidak kena gitu loh. Nah, jadi kembali ke tadi yang budidaya lele Yang dalam ember itu rumit. ember. Pertama, pada tebarnya tidak bisa banyak. Saya sudah nyoba Oke. ini tidak kata orang gitu loh. Oh, ning internet sekian. Saya coba dulu yang kecil isi 100. Kecil itu ukuran di bawah 10. Ternyata terlalu kecil di ember itu tidak kuat, Mbak. Tidak Oke. kuat. Nah, terus yang gede saya coba lagi 100. Tetap banyak yang mati. Nah, akhirnya saya padukan dengan teori di internet atau yang sudah pengalaman ya. Saya ketemu memang bagusnya di angka 60-70 ekor per satu ember itu jumlahnya 60 sampai 70. Idealnya 70 kalau bisa yang ukurannya di atas 12 cm. Kenapa? Di atas 12 cm itu bisa 2 bulan setengah bisa panen. Tapi kalau mau sangkal itu bisa satu panen. Sangkal itu ukuran 14 cm. 13-14 cm itu 1 bulan bisa panen. Tapi nyari sangkal ini kadang-kadang rada susah. Makanya saya jalan tengah saya di rumah ini mencetak ikan yang ukurannya 12 cm ke atas. Jadi biar sebulan setengah 2 bulan itu bisa panen gitu. Nah, panen ini ukurannya 10 sampai 12 ekor per kilo. Jadi kalau di Gede ya lumayan. Pantura untuk ya sudah gede. Jadi kalau di Pantura ini pecel lele itu adalah ukurannya 10 sampai 12 ekor 12. per kilo. Iya. Iya, Iya. beratnya. Nah, kalau di Pantura itu pecel lele satu porsi itu biasanya Mbak kalau seneng pecel lele isi pasti 2 ekor. Iya. Tapi kalau di daerah Oh, Jakarta itu 1 ekor satu 1 ekor. porsinya. Jadi kalau Besar, kita Pak. nyupport besar, kalau support ke warteg, ke warung Padang itu pasti senengnya
jualannya itu ukuran 8 sampai 10. Yang lebih kecil ya. Lebih gede. 8 sampai 10 ekor per kilo. Kalau Padang dan Warteg ukurannya lebih gede. Nah, Iya, ya, dikira ukuran. rumitnya tadi 1 minggu sekali air itu harus dibuang 3/4. Karena hari ke-8 itu ikan sudah mabok, hari ke-10 pasti saya jamin ikannya mati semua. Karena air sudah keruh gitu loh, udah keruh. Ya. Kalau Nah, tadi jadi Bapak bilang bahwa kalau maaf Pak, kalau tadi Bapak bilang bahwa yang berarti yang air yang udah kotor itu bisa jadikan untuk pupuk ya Pak ya? Yang tadi Bapak bilang iya, untuk maksudnya bisa dibuang pupuk. itu dibuang itu diambil kasih ke tanaman tomat sama cabe. Ya karena Nah, bau banget sih, Pak. makanya bau. Jadi makanya saya biar nggak capek, saya kan dulu nggak dipakai stop kran di rumah. Waduh, repot ngurase gitu kan. Kan istri saya yang manajer nangani di rumah itu. Akhirnya saya tadinya kalau berpikir kalau dikasih selang bisa langsung ya, tapi kan rada susah. Kalau dikasih stop kran di bawah kran, saya takutnya kesenggol patah. Tapi dengan pertimbangan seminggu harus ganti capek, makanya saya kasih kran. Nah, sehingga keran ini kurang lebih 1/5-nya air tidak kebuang. Nah, bisa diisi air baru lagi. Kalau diisi air baru semua, lele stres. Iya. Jadi nanti di saat pelatihan itu saya akan sampaikan SOP-nya Mbak, lebih detail lagi bagaimana cara persiapan air. Karena air itu tidak bisa lele sekarang datang pakai banyu, mati. Kaget ya, karena perubahan salinitas, suhu, pH gitu kan. Ya. Jadi minimal kalau air itu diendapkan 4 sampai 5 hari dulu kalau air tanah. Kalau ledeng bisa sampai 6 sampai 7 hari gitu. Nah, setelah ikan masuk, jadi rekomendasi saya adalah ikannya ukuran di atas 12 cm. Isinya 70 ekor. Jadi kalaupun mati 10 berarti masih 60 ekor, berarti panen itu nanti 6 kilo. Air seminggu sekali harus dibuang 1/5-nya. 4/5-nya atau 3/4-nya. Sisanya yang ada biarkan isi air lagi. Begitu siklusnya. Pemberian makan cukup 2 kali aja, pagi dengan sore. Nah, ternyata pemberian pakan juga tidak bisa sebanyak seperti di kolam terpal yang luas gitu loh. Iya, kan itu karena kalau terlalu banyak nanti fesesnya terlalu banyak cepat sekali keruh gitu. Itu saya teknologinya tidak menggunakan aerator ya. Kenapa kalau aerator? Bagus tidak? Ya bagus kalau untuk mainan sih. Tapi kalau untuk sudah dari sisi bisnis ya rugi nantinya. Listrik sih kena lagi biaya. Tapi kalau hanya untuk hobi dikasih aerator boleh saja, nggak apa-apa. Malah lebih bagus gitu. Karena oksigen yang terlarutnya lebih banyak, dia lebih sehat gitu. Makanya orang-orang yang hidup di oksigen yang banyak di pegunungan itu kan sehat-sehat karena oksigen terlarutnya banyak gitu. Betul. Beda yang di Nah, bawah satu lagi Mbak Is. Kangkungnya kita gunakan dari biji, jadi umur produksinya lama gitu dan subur sekali gitu. Nanti saya ajarkan cara nyemainya. Ternyata nyemai itu yang baik adalah di wadah, dikasih karpet, tanah, benihnya ditebar, kasih air bekas buangan itu. Jadi ngambil benihnya gampang untuk nanamnya gitu. Itu akan tumbuh setelah 2 minggu setelah disemai. Iya. Itu Aku juga kira-kira punya, teknisnya. Udah. Untuk kangkung saya punya, tapi ke fallback Pak. Ya. Gitu. Jadi yang butir kecil tuh Pak, itu harganya satu plastik itu 5.000 Pak. Banyak banget Pak. Karena kan kecil-kecil gitu. Iya. Saya bagi apa fallback 5.000 itu setengah on. Saya jual 1 onnya ya sekitar itu sama lah 8.000, 10.000. Iya. Itu saya satu paket kali 100 gram Mbak. Nanti saya berikan 100 gram. Ya. Nih pokoknya keren banget nih konsepnya Pak Dedi ini. Jadi teman-teman kalau pengen belajar itu enak sekalian untuk pelatihannya, sekalian belajar bisnisnya, sekalian budidayanya. Jadi langsung praktek langsung. Paket komplit kayak jamu. Apalagi tadi Bapak ada inovasi juga. Bapak juga punya jamu untuk ikan Pak ya. Nah itu belum ada. Ya mungkin kalau jadi konsepnya itu saya hasil perenungan 15 tahun saya padukan dengan 100% herbal. Tadinya kan saya kasih nama herbal fish, cuma terlalu ke barat-baratan lah. Udah saya kasih probiotik jamu ikan. Saya nama dagangnya probiotik jamu ikan plus Mbak. Ada plus-plusnya Mbak. Plus-plusnya itu
untuk menguatkan stamina tubuh ikan dan nafsu makan ikan. Waduh, ikan Jadi aja sampai habis ada. uang, iya habis uang nakoni, plus-plusnya apa aja pasti nakoni. Apa plus-plusnya Pak Deddy? Iya, iya, iya. Eh, Jadi kalau Dan itu misalnya ikan udah dikasih, masuk jurnal, udah masuk jurnal internasional Mbak, nggak sembarangan itu. Sudah masuk jurnal jadi internasional. keren banget Pak. Ini Pak, kalau Iya. misalnya jamu, kalau ikan dikasih jamu berarti nanti berpengaruhnya kepada tingkat ini ya, satu kesehatan dan juga bentuknya tuh lebih besar atau gimana Pak? Iya, Karena iya, kan ada iya. Jadi kalau untuk pangsa bisnis gitu si jamu ikan itu kan sudah ada uji labnya Mbak. Saya udah ada namanya uji proksimatnya sudah ada. Jadi bahkan ada di Undip itu gara-gara meneliti jamu ikan itu sudah ada ibu yang masih muda mungkin seumur Mbak Is sudah jadi profesor. Sudah jadi profesor itu gara-gara jamu ikan gitu ya. Nah, jamu ikan ini fungsinya pertama untuk menguatkan stamina ikan. Artinya pada saat musim dingin dia tuh anget gitu badannya kuat. Kedua adalah untuk nafsu makan. Karena ada namanya isinya itu temulawak, Mbak. Jadi saya sebut aja ada 10 item itu temulawak, jahe, kunyit, sirih untuk bakteri itu kan bakteri kan sirih ya. Ya, dari sirih juga ada, dari mengkudu, kemudian ada dari ketapang, ada dari molasenya dan dari lain-lain. Dan plus dengan rahasia mertua itu ada 10 item lah. Nah, itu saya cukup jual murah Mbak. Kalau Mbak beli di toko itu ada namanya produk yang lain itu mungkin 1 liter 25.000 ya. Sampai 30. Saya jual cukup 1 liter itu 15.000 aja. Jadi kalau suatu saat nanti habis pengen beli lagi saya cukup jual 15.000. Karena saya menjualnya itu juga konsep saya tidak membranding wadah yang bagus gitu ya, tapi saya memanfaatkan reuse dari botol-botol air mineral ya. Contoh Mbak Iis kalau mau bangun rumah mau ngecat pintu pasti beli terpentin atau beli thinner pasti botolnya kan botol dari air mineral kan? Tidak ada dia botolnya bagus gitu kan. Nah, itu saya konsepnya itu artinya yang sudah dibuang kita reuse, kita pakai lagi, kita isi tapi tetap kita segel Mbak, kita segel. Itu insya Allah sangat bagus sekali untuk ikan. Iya. Aduh Pak, keren banget nih. Jadi pengen main ke tempatnya Pak Dedi karena belum pernah Ayo main atuh ke sana. diajak nanti kapan? Ajak Kontak teman-teman dulu. tim saya juga. Oh Boleh, boleh iya Pak. Mbak, jadi maksudnya biar dia makan persepsi ini. Nah Iya. syukur-syukur insya Allah pertama bisa menginovasi, kedua mudah-mudahan sedikit banyak bisa membuat apa namanya pemberdayaan dan ada rezeki lah walaupun mungkin kecil. Tapi kalau di cloning banyak kan enak Mbak Is. Maksud saya itu adanya Cirebon Technopreneur itu Iya. ada yang bagian digitalnya manggalah kaulah muda yang pinter-pinter gitu. Iya, Kemudian Pak, yang iya. bagian bidang lain ada. Nah saya mungkin insya Allah lah saya seputar perikanan kelautan lah. Insya Allah saya mau nelayan. Kemarin saya diundang Indramayu Mbak. Jadi Iya, saya kan aku punya lihat join juga dengan ya dengan PB Ecopin Mbak. Itu Pak Indra itu Wong Cirebon aja salah wakil rektor Ecopin yang dulu wareknya itu Wong Cirebon Pak Indra. iya, iya, Siang-siang iya. nelpon, Pak, anak ada di mana? Saya di rumah sibuk enggak. Bisa enggak sore ngajar di Indramayu? Siap. Saya Iya. berangkat itu, saat itu berangkat ternyata itu di sana komunitas nelayan yang tergabung dari komunitas nelayan tradisional Indonesia dan pemerhati masyarakat pesisir, Mbak. Jadi ada 30, ada mahasiswanya juga campur. Nah, ternyata saya cerita nelayan, tapi di sana ada pengembangan pariwisata. Kebetulan saya di Cirebon itu ditunjuk sebagai leader untuk program Desa Wisata Bahari di Kejawanan. Ya, jadi apa Pak Kepala Pelabuhan minta saya yang mendampingi. Oke, kata saya. Jadi memang untuk bisa meningkatkan pendapatan nelayan itu tidak hanya sekarang sih dari sisi nelayan aja, Mbak. Ada teori namanya itu pendapatan non melaut, Mbak. Apa tuh, Nah, Pak? itu yang saya pendapatan non melaut itu pendapatan yang didapatkan tidak hanya dari melaut tapi dari hasil usaha di darat. Istrinya punya usaha dari bakul warung ikan, mengolah ikan, punya tambak, punya usaha lainnya. Jadi kalau bicara nelayan kecil mau sejahtera itu susah kalau tanpa didukung pendapatan itu. Iya. Oke, Pak. Pak Dedi, aku penasaran tentang pengolahan ikan loh, Pak. Apa aja Pak yang selama ini sudah dilakukan
dari ikan lele, ikan Iya. patin, dan ikan ini. Bisa. Nah, Bentuknya ya tadi saya lupa ya. Jadi gini Mbak, kalau kita bicara ikan utuh, hul, saya sebut karena ini ikan lele atau patin ya. Kalau ikan patin saya tidak rekomendasi di itu Mbak. Kalau untuk bisnis itu di kolam semen aja tidak. Jadi harusnya kalau patin kolam tanah. Ada percontohannya di Desa Cempaka tuh. Nah, untuk meningkatkan harga jual ikan, kan tadi sudah saya sebut kalau dijualnya di bandar itu hanya 15. halo. Ini ada masalah jaringan, guys. Saya matiin Iya, aja. makanya. Nah, itu maka harus ada terobosan gitu. Bagaimana kelompok misalkan yang nanti misalkan yang sudah dilatih di kita gitu dalam satu kelurahan. Pertama itu kangkungnya bisa dimanfaatin karena banyak, mungkin bisa dijual di kelompok komunitas itu karena dijamin tidak menggunakan bahan-bahan yang pestisida Iya. gitu kan. Boleh disebut organik karena itu organik memang. Betul, Nah, betul. kedua lelenya bisa dijual di komunitas. Sekarang begini, di bandar harga 15-16. Di pasar itu harganya 20-23 Mbak, 24. Nah, Iya. bagaimana kita jual di komunitas tetangga aja 20.000 aja. Sudah peningkatan pendapatan yang kedua. Nah, ibu-ibu kadang-kadang yang pegawai apa sibuk nggak bisa. Kita jual namanya Let's Go. Apa tuh? Let's Go itu singkatan lele segar siap goreng. Jadi cukup buang isi perut, hari jarong Cirebon dipincati ya, kasih bumbu kuning, Iya. masukkan plastik, divakum, taruh di chilling, bukan dibekukan, bukan freezer, chilling. Mungkin itu 2 hari bisa kuat. Di kulkas aja, Chilling. naruhnya dingin aja. Chilling itu di Iya. kulkas, bukan freezer, dinginkan Iya. aja. Nah, itu bisa dijual mungkin 1 kilo terlalu banyak. Jadi umumnya saya diskusi dengan teman-teman itu 1 bungkus jangan banyak-banyak, isinya 8. Jadi nanti Mbak bisa panen lebih cepat. 1 kilo itu bisa isi 16. Itu bisa dijual dengan harga setengah kilo 20.000 aja orang udah seneng. Ya, Iya, karena ya, kalau lumayan 20 iya, Nah, itu yang sistem value edit yang paling gampang, Mbak. Let's go. Nah, nanti baru olahan yang lain, saya punya tim, ada 26 jenis yang saya dengan tim ini bisa melatih, mau nugget, bakso ikan, kaki naga, sosis, otak-otak Singapura, dan lain-lain bisa, Mbak, dari berbagai jenis ikan. Itu lebih Abon arahnya ikan ke juga frozen bisa. food semua ya, Pak Deddy? Ya nantinya ke frozen Ke food, kecuali frozen. kalau abon ikan. Kalau abon ikan enggak. Ya, Iya. tim Ya, saya ini ini kan lagi. rata-rata bermainnya di kelas menengah ke atas. Sudah Tapi ini banyak, untuk Mbak, tim saya. berarti kalau misalnya yang mengerjakan ya tadi tim ini berarti kolaborasi dengan pihak lain ya Pak ya, gitu untuk pengolahan. Ya, untuk awal mungkin harus nanti kolaborasi dengan tim saya gitu. Karena tim saya ngajar tidak hanya di Cirebon, Mbak, sampai ke Tidore, ke Maluku, Ambon, Bangka Belitung, Papua, Medan, kemana-mana, Mbak, tim saya itu. Dan itu sudah punya branding lah. Wong Cirebon juga, di Cirebon. Kota ada, kabupaten ada. Nah, kebetulan saya lagi zamannya Pak Gubernur Aher, saya adalah salah satu tim motivator wirausaha Jawa Barat. Saya 3 tahun, Mbak, jadi lanang panggilan dari mulai masing-masing kabupaten kota, dari mulai Cirebon, Majalengka, Kuningan, Bogor, Purwakarta, Bandung, keliling, Mbak. 3 tahun saya ngajarnya, spesialisnya di simulasi usahanya. Jadi kalau yang ngajar praktek, praktisi. Jadi ibaratnya orang yang lebih ahli prakteknya gitu loh, Mbak. Jadi si peserta itu akan lebih yakin gitu. Ya, kalau saya kan mengajarkan analisa usahanya, bagaimana simulasinya, ini biaya, bagaimana kalau ke bank gitu kan. Nah, itu saya 3 tahun. Nah, di era Pak Gubernur yang baru, saya dengar itu mereka banyak merekrut yang tenaga muda. Seharusnya tenaga muda itu harus regenerasi, tapi yang tenaga senior itu harusnya misalkan 1 senior mendampingi 5 junior gitu loh. Jadi Betul. jangan Ada sampai si junior pendampingan. itu, iya, si junior itu malah datang ke pengusaha, dia yang diceramahi. Iya. Pasti begitu, seharusnya itu ada level tingkatannya gitu. Kalau menurut saya ya. Cuma ya karena kebijakan di sana begitu ya, bangga. Iya. Pak Gitu, Mbak. Deddy, kita ini hampir 1 jam nih ngobrol nggak terasa ya, seru Iya. banget.
kita ngobrolin Iya. budidaya ikan, bisnisnya, manajemennya, pengembangannya, Mm-mm. marketing, semuanya komplit. Pak Dedi ini memang ahli di bidang budidaya ikan ini. Dan kalau boleh tahu Pak, apa sih yang selain tips-tips kayak gitu, Bapak tuh sebenarnya apa ya, kedepannya mau ngapain lagi Pak di era pandemi ini Pak? Apa setelah pandemi nanti mau ada terobosan apa lagi, dan nanti pesan untuk teman-teman itu apa Pak untuk anak muda Pak terkait dengan budidaya ikan? Iya, kalau kita bicara terobosan, jelas saya lagi menyeting ini terobosan-terobosan, salah satunya tadi di budidaya ikan. Nah, bagaimana selain budidaya ikan air tawar dalam artian ikan konsumsi, mangga mungkin adik-adik juga ada yang menyenangi ikan hias. Karena ikan hias itu perlu lahan yang tidak terlalu luas ya, tetapi ibaratnya keuntungannya maksimal. Cuma kan masing-masing orang kan punya segmen ya. Masing-masing Iya, orang iya. punya passion ya. Jadi mungkin kalau ada yang mau belajar ikan hias, bisa saya rekomendasikan nanti di beberapa tempat di Kabupaten Cirebon, atau yang paling dekat di balai saya di Kali Tanjung, misalkan ada ikan hias frontosa, wenpis, kemudian juga gapi, ada cupang. Gratis kok, itu punya pemerintah. Silakan Anda datang aja ke sana, minta izin, misalkan ditanya dari mana, saya rekomendasi dari Pak Dedi gitu aja. Insya Allah diterima baik kok itu di sana mau belajar. Yang penting kan perkenalkan, mungkin KTP dicatat, nggak ada biaya kok. Nah baru nanti pasarnya, karena jangan salah Mbak Is, ikan hias juga Ning Cirebon, kota kabupaten itu disupport dari 3 kabupaten di Jawa Timur loh, jangan salah. Kalau Mbak Is ikan oman, itu dari Kediri, ya, dari Kediri, kemudian aduh Jawa Timurnya tuh ada 3 wilayah lah pokoknya, itu yang mengisi ikan hias di Cirebon dan kabupaten. Jangan Support salah sama ikan hias tuh, daerah, ya. disupport sama 3 daerah lain gitu Iya, selain dari dari Jawa Timur. Ya, Kediri, Tulung Agung, Blitar, 3. Kediri, kita. Tulung Agung, Blitar. Dari Jawa Timur semua itu. Jadi kalau ngirim itu satu mobil box gede tuh, kirim, distribusikan. Nah, Keren ini. teman-teman yang punya peluang, maksud saya itu yang hobi ikan ya silakan. Saya punya tim juga, mahasiswa saya dulu yang bermain lobster sama ikan gapi atau cupang. Ada. Tapi Di katanya kalau Fathahilah itu di situ sumber. kalau untuk budidaya di Cirebon Pak, temanku itu bandar lobster itu dia ngambilnya dari Lampung Pak, itu dengan Bisa ukuran aja, bisa. 1 cm. Bisa, Biasanya bisa. Ya, bisa ya ternyata bisa ya. aja. Cuma kalau yang ikan hias itu memang kenyataannya sudah berpuluh tahun itu disupport dari 3. Nah, kembali ke ikan konsumsi lele ya. Harapan saya sih pada generasi muda, silakan untuk belajar itu untuk keterampilan atau soft skill ya. Artinya melalui salah satunya yang bisanya di Kang Dedi atau Pak Dedi ini, atau Om Dedi atau Mas Dedi ini adalah lele dan patin plus nila lah bisa. Nah, pangsa pasarnya insya Allah saya akan bantu. Kemudian teknisnya insya Allah akan kita bisa sampaikan. Nah, spesifik untuk yang punya lahan terbatas, misalkan di kolam ember ataupun di kolam terpal ya, insya Allah saya siap bantu, termasuk yang kolam terpal kita bisa. Nah, mudah-mudahan di saat pandemi paling tidak ada kesibukan. Kedua, konsumsi pangan dari ikan dan sayuran bisa tercapai. Dan kemudian dari bisnisnya juga barangkali bisa. Jadi kalau kalau namanya ini jangan bicara tidak ada peluang kalau kita belum pernah mencoba. Kita tidak akan tahu ada peluang karena kita tidak pernah mencoba usaha itu, memang ada peluangnya. Dan kalaupun suatu saat gagal, sekali 2 kali mungkin ketiganya akan sukses. Karena saya juga tidak berarti selalu sukses. Saya juga pernah ikannya mati setengahnya, mati total pernah. Tapi dari situ belajar, oh ternyata musim ikan ini pengaruh juga kan gitu Mbak. Paling itu Mbak Is. Iya, makasih banyak nih Pak Dedi atas ilmu sharing dan semuanya. Nanti teman-teman yang mau entah di luar Cirebon bisa datang, bisa kontak langsung dengan Pak Dedi. Pak Dedi sangat terbuka sekali. Karena Pak Dedi ini punya nilai yang apa namanya, punya niatan yang mulia ya untuk memberdayakan masyarakat yang ada apa namanya
berdikari dalam bidang pangan ya Pak ya. Kayak gitu. Ya. Terima kasih Pak Dedi atas waktunya. Sama sharingnya. satu lagi Mbak Is, satu lagi Ya, kemarin saya banyak kedatangan takmir masjid dari Pilang, dari Arumsari ya. Itu kan banyak lahan yang kosong. Iya. Ya, itu dari Pilang Sari, ada yang dari Arumsari, itu takmir masjid yang punya halaman luas. Nah itu juga saya kira kalau ada donatur atau ada yang ini mensupport, saya kira bisa diberdayakan. Contoh di Arumsari, di Masjid Anur, itu di belakangnya ternyata punya usaha